Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang labor mobility atau mobilitas tenaga kerja. Nah, introduction. Jadi bab ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas tenaga kerja dan mekanisme yang digunakan untuk meningkatkan alokasi pekerja ke perusahaan. Jadi di dalam bab ini kita akan membahas beberapa hal tentang faktor-faktor yang menyebabkan tenaga kerja melakukan mobilitas. Nah, di sini ada beberapa poin penting atau menarik. Pekerja seringkali tidak mengetahui kemampuan mereka dan informasi peluang yang ada di pasar tenaga kerja. Jadi biasanya para pekerja itu belum tahu apa sih sebenarnya skill atau kemampuan mereka. Pada dasarnya perusahaan belum mengetahui produktivitas sebenarnya dari tenaga kerja. Jadi perusahaan juga sebenarnya sebelum mereka merekrut tenaga kerja, dia nggak tahu bagaimana kemampuan sebenarnya dari para tenaga kerja. Informasi kesesuaian antara pekerja dan perusahaan akan terungkap secara perlahan ketika mereka sama-sama belajar kayak gitu. Jadi intinya ketika mereka tenaga kerja sudah mulai bekerja dan perusahaan sudah mulai merekrut kayak gitu ya. Analisis labor mobility membantu kita untuk menjawab sejumlah poin penting dalam ekonomi ketenagakerjaan. Apa saja poin-poin itu? Yang pertama adalah apa saja faktor migrasi, perbedaan para migran dan orang yang memilih stay, konsekuensi migrasi bagi diri sendiri dan daerah tujuan, apakah para migran memperoleh keuntungan dari keputusan mereka. Nah ini geographic migration as human capital investment. Jadi di sini ada migrasi secara geografis. Nah ini jadi kesimpulannya menurut John Hicks tahun 1932 menjelaskan bahwa di sini tenaga kerja melakukan migrasi dengan berbagai pertimbangan. Contohnya adalah misalnya pertimbangan biaya untuk pergi ke sana atau transportasi, misalnya biaya pesawat atau misalnya biaya untuk tinggal di sana, yaitu biaya psikisnya, biaya jauh dari orang tua, jauh dari teman, dan jauh dari sanak saudara. Nah ini dicontohkan ada seorang tenaga kerja perempuan, dia asal New York dan ingin melakukan migrasi ke Meksiko. Jadi di sini contohnya jika wanita tersebut tinggal di New York, dia akan memperoleh penghasilan sebesar 1 digit. Sementara kalau misalnya dia pindah ke Meksiko, dia akan memperoleh penghasilan 4 digit. Nah, di sini makanya ada beberapa hasil studi empiris menjelaskan bahwa ketika daerah destinasi atau tujuan pertumbuhan ekonominya tinggi, maka seseorang akan tertarik untuk pindah ke sana. Tetapi bila daerah destinasi lebih rendah daripada daerah tujuan, maka seseorang akan enggan untuk pindah atau melakukan migrasi. Semua implikasi menyeratkan bahwa migrasi terjadi ketika ada peluang besar di daerah tujuan. Nah, di sini ada beberapa the impact of region specific variable on migration, bukti indikator. Nah, ini jadi intinya menjelaskan bahwa peluang migrasi itu sensitif terhadap perbedaan pendapatan antara daerah tujuan dan daerah asal. Jadi intinya seorang akan melakukan migrasi ketika daerah tujuan peluangnya lebih tinggi daripada daerah asal. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa keputusan migrasi juga dipengaruhi oleh jarak. Jadi semakin jauh maka seorang akan berpikir lagi untuk melakukan migrasi kayak gitu. Karena kan biayanya semakin jauh, misalnya dari Surabaya ke Jakarta atau dari Surabaya ke Arab Saudi misalnya. Jadi kan orang-orang akan berpikir ketika dia melakukan migrasi ke Arab Saudi apakah dia akan memperoleh keuntungan yang besar, dan ketika misalnya migrasi ke Jakarta sebaliknya seperti itu. Nah, di sini juga migrasi terjadi di antara beberapa karakteristik, misalnya usia dan pendidikan. Jadi di sini dijelaskan bahwa semakin tinggi usia maka semakin sedikit jumlah migrasinya. Jadi usia muda lebih banyak melakukan migrasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada pendidikan. Kalau misalnya pendidikannya juga semakin tinggi, maka biasanya mereka lebih cenderung melakukan migrasi. Di sini di gambar 8.1 bahwa college graduate
atau lulusan perguruan tinggi lebih banyak melakukan migrasi daripada lulusan SMA. Nah, di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi migrasi berulang atau kembali. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu melakukan migrasi kembali, berarti di daerah tujuan dia sudah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalnya dia tidak melakukan migrasi, berarti dia tidak mendapatkan apa yang sesuai yang diharapkan. Misalnya ada orang Surabaya yang migrasi ke Jakarta, dia akan melakukan migrasi kembali ketika dia mendapatkan pendapatan yang banyak atau skill yang dihargai di sana. Tapi kalau misalnya ternyata dia melakukan migrasi dan pendapatannya justru lebih banyak di daerah asalnya, dia tidak akan kembali lagi untuk migrasi. Nah, bagaimana? Di sini ada family migration atau keputusan migrasi keluarga. Jadi kalau migrasi keluarga akan melakukan migrasi ketika pendapatan suami dan pendapatan istri itu lebih dari satu atau positif. Jadi intinya nih, di sini ada PVH atau PV husband dan PVW atau PV wife itu lebih besar daripada 0. Artinya keluarga akan melakukan migrasi apabila pendapatan istri dan suami lebih dari 0 atau positif. Keputusan ketika berkeluarga tentunya tidak sama dengan keputusan ketika berlajang. Jadi intinya misalnya nih, di Surabaya suami istri tersebut pendapatan suami sebesar 3 juta dan istri sebesar 2 juta misalnya, kayak gitu ya. Nah, ketika melakukan migrasi ke Jakarta, pendapatan suami 8 juta, meskipun pendapatan istrinya cuma 1 juta, tapi kalau di total itu kan lebih besar daripada yang dia dapatkan di Surabaya, maka ia akan melakukan migrasi. Namun sebaliknya, meskipun misalnya, nah di sini ada menarik, tilt style outside mover, tinggal atau pindah. Jika ini pendapatan husband ditambah pendapatan wife kurang dari 0, maka dia akan memutuskan tinggal. Misal apabila pindah, migrasi istri memperoleh keuntungan 10.000, suami memperoleh kerugian 12.000. Jadi jika digabungkan ruginya 2.000, maka keluarga tersebut akan tinggal atau tetap di daerah asal. Nah, dia akan pindah ketika misal keluarga pindah, istri memperoleh pendapatan 20.000 dan suami kehilangan pendapatan 5.000, maka akan pindah migrasi meskipun suami harus mengikuti istri dengan ketidakpastian pekerjaan atau karirnya. Intinya keputusan migrasi untuk keluarga ini terjadi ketika salah satu dari suami atau istri itu memperoleh penghasilan yang lebih dari daerah asal. Nah, di sini ada fenomena migrasi di United States. Nah, ini ya. Pada gambar 8.3 menjelaskan bahwa terjadi peningkatan imigran yang drastis. Kongres menutup gerbang pada tahun 1920 dengan melakukan sistem kuota asal nasional yang membatasi jumlah imigran seperti pemberian visa sebagian besar orang-orang yang lahir di negara-negara Eropa. Selama tahun 1930-an, jumlah yang masuk 500 ribuan, kemudian meningkat secara pesat. Nah, ini coba kita lihat tahun 1990-an ini tinggi ya. Peningkatan ini terjadi karena amandemen Undang-Undang 1965 tentang imigrasi dan kebangsaan, yaitu mencabut sistem kuota asal. Jadi yang awalnya digunakan sistem kuota pada tahun 1965 dicabut kembali nih kebijakan sistem kuota negara asal. Nah, ini ada immigrant performance in the US labor market. Jadi pada awal melakukan migrasi, pendapatan imigran lebih rendah daripada natif. Ini kurvanya ya, yang hitam ini garisnya natif, yang biru imigran ya. Hal ini dikarenakan para imigran belum mengetahui atau beradaptasi seperti skill, bahasa, dan pasar tenaga kerja. Setelah lama lebih dari 30 tahun, maka pendapatan imigran melebihi pendapatan natif. Jadi ketika para imigran ini semakin lama di daerah tersebut, maka dia baru mengetahui bahasanya atau adat istiadatnya, sehingga dia juga bisa memperoleh pendapatan lebih daripada orang-orang yang asli sana. Nah, jadi beberapa studi atau penelitian menjelaskan mengapa lama-lama atau jangka panjang pendapatan imigran lebih tinggi daripada bumi.
daripada pribumi. Jadi kenapa sih orang yang melakukan migrasi lama-kelamaan pendapatannya akan lebih banyak daripada orang-orang pribumi? Di sini ada 2 alasan. Yang pertama, banyak studi menjelaskan bahwa pekerja di negara asal atau memilih menetap berimigrasi tidak terjadi secara acak oleh negara asal. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa dan motivasi yang kuat melakukan migrasi. Maka tidak mengherankan jika mereka lebih sukses daripada penduduk asli. Intinya, orang-orang yang melakukan migrasi sebenarnya orang-orang yang punya tekad kuat atau semangat tinggi untuk bekerja keras. Jadi ketika dia sampai di daerah tujuan, misalnya tadi orang Surabaya pindah ke Jakarta, jadi hanyalah orang-orang yang punya dorongan atau semangat tinggi untuk sukses kayak gitu. Nah, ketika mereka sampai di Jakarta, mereka akan bekerja keras, kemauan tinggi, semangat yang tinggi untuk sukses. Akhirnya mereka punya penghasilan lebih banyak daripada pribumi. Nah, di sini ada contoh menarik. Kalau misalnya di awal ketika orang semakin lama melakukan migrasi maka akan semakin sukses. Tapi di sini ada kejadian bahwa ada 3 contoh kelompok imigran tahun 1960, 1980 dan tahun 2000. Harusnya kan ini semakin lama semakin sukses dan diasumsikan para imigran berusia 20 tahun. Namun kelompok imigran 1960 memperoleh paling tinggi, imigran tahun 2000 memperoleh paling rendah, dan kelompok imigran tahun 1980 memperoleh pendapatan sama dengan penduduk asli. Nah, ini kurvanya ya. Yang 1960 paling tinggi, 1980 sama dengan penduduk asli, yang tahun 2000 malah justru lebih rendah. Nah, ini disebut dengan cohort effect juga. Nah, ini kenapa terjadi? Setelah ditelusuri, karena orang-orang yang pada tahun 1960 ini memiliki skill yang lebih baik dan semangat yang tinggi daripada yang tahun 2000-an, makanya mereka lebih tinggi. Nah, jadi di sini ada keputusan untuk melakukan migrasi. Jadi korelasinya adalah dengan struktur upah. Ada 2 faktor yang mempengaruhi struktur upah, yaitu keterampilan yang diperoleh di negara maju lebih mudah transfer atau digunakan di pasar tenaga kerja, struktur industri, dan keterampilan yang diberikan oleh perusahaan sangat relevan dengan kondisi di US. Nah, jadi di sini ada kenapa sih struktur upah di suatu daerah itu berbeda-beda kayak gitu. Di perkotaan khususnya kenapa lebih tinggi daripada di pedesaan. Nah, ini ada 2 hal. Yang pertama, karena keterampilan yang diperoleh biasanya lebih mudah ditransfer ke perusahaan karena mereka kan biasanya dilatih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, sektor industri dan keterampilan yang diberikan oleh perusahaan sangat relevan kayak gitu. Nah, ini ada model Roy. Jadi model Roy ini menjelaskan bahwa yang pertama, apabila tingkat upah atau reward atas skill di negara tujuan lebih dihargai, maka mereka akan melakukan migrasi. Apabila tingkat reward keterampilan di negara tujuan lebih rendah, maka mereka akan tinggal di negara asal. Nah, ini coba dilihat yang di gambar A dan di gambar B. Yang di gambar A ini tingkat upahnya atau rewardnya untuk yang punya keterampilan ini sangat tinggi di US ya. Maka orang-orang akan pindah. Tapi kalau misalnya yang di daerah B ini gambarnya adalah reward atau penghasilan untuk orang-orang yang punya keterampilan ini lebih rendah. Makanya mereka memutuskan untuk tidak pindah, don't move katanya kayak gitu ya. Nah, intinya kalau yang reward di daerah tujuan itu sangat dihargai atau skill di daerah tujuan sangat tinggi, maka ia akan memutuskan untuk pindah. Nah, di sini ada contoh keuntungan melakukan migrasi. Nah, coba kita lihat di sini. Kita telah melihat bahwa para migran dapat memberikan dampak terhadap hilangnya lapangan pekerjaan terhadap pekerja pribumi yang memiliki skill yang sama dengan imigran. Jadi area kurva permintaan merupakan total produksi. ABNO, kita lihat di sini ABNO ya, coba ABNO. Ini adalah pendapatan nasional sebelum migrasi. Nah, ini ya, titik B ini adalah pendapatan nasional sebelum migrasi. Selanjutnya titik C ini adalah pendapatan setelah terjadinya migrasi. Nah, di situ. Nah, titik BFC
di sini adalah migration surplus atau keuntungan ketika melakukan migrasi. Nah, pada awal terjadi migrasi, upah turun menjadi W0 ke W1. Meskipun upah natif turun, tetapi mereka memperoleh keuntungan bisnis yang dijalankan. Jadi, migrasi menurunkan upah dan meningkatkan GDP negara destinasi kayak gitu ya. Karena di sini tenaga kerjanya semakin meningkat, maka upah menjadi turun. Namun, pendapatan di daerah tersebut menjadi meningkat atau GDP-nya semakin meningkat. Nah, ini ya. Nah, di sini ada contoh ini ya, contoh kasus disebut sebagai Nazi Jermani. Jadi pada waktu itu terjadi pemecatan besar-besaran profesor Yahudi di universitas di Jerman. Jadi profesor matematika banyak yang dipecat atau dirumahkan dari beberapa universitas. Nah, pemecatan profesor ini memiliki dampak terhadap mahasiswa yang memasuki fakultas atau jurusan tersebut. Dampaknya apa? Yaitu penurunan skill atau penurunan kemampuan mahasiswa yang sudah tidak diajari oleh profesor-profesor tersebut. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Di sini ada perbandingan universitas yang profesornya tidak dipecat dengan universitas yang dipecat di sini. Nah, intergeneration mobilitas of migrasi. Jadi ini mobilitas migran antar generasi. Nah, kepercayaan secara luas bahwa rata-rata kinerja sosial ekonomi anak-anak pedagang jauh lebih melebihi kinerja orang tua mereka. Persepsi itu berasal dari studi empiris awal yang membandingkan pendapatan berbagai generasi pekerja di Amerika Serikat. Nah, superioritas upah generasi kedua di setiap gambar menyiratkan bahwa generasi kedua AS berpenghasilan lebih tinggi daripada orang tua anak. Nah, jadi kenapa hal tersebut terjadi? Karena tadi kan di awal dijelaskan bahwa semakin lama mereka tinggal di daerah, mereka semakin mengetahui apa sih tradisi daerah tersebut, bahasa dan lain-lain. Nah, untuk generasi kedua mereka biasanya sudah mengetahui, sudah tahu culture-nya dan juga bahasanya dan juga tentang peluang kerja di daerah tersebut. Ada juga yang menjelaskan bahwa anak-anak imigran ini dalam kondisi lapar atau misalnya kekurangan, karena tadi ya mereka kan baru pindah, orang tuanya baru pindah, otomatis mereka harus berjuang dari nol orang tuanya mereka, dan memiliki dorongan dan ambis yang menjadi kesuksesan ekonomi di pasar tenaga AS. Dan kelaparan ini hilang begitu rumah tangga imigran menjadi generasi ketiga. Namun ketika sudah generasi ketiga, nah di sini penelitian ini menyebutkan bahwa pendapatannya malah lebih turun daripada generasi kedua. Nah, ini ya, intergeneration mobility of immigrant. Gambar di samping menunjukkan hubungan antar negara pekerja laki-laki yang tergabung dalam sejumlah besar kelompok negara. Ada korelasi positif yang kuat antara keterampilan rata-rata pekerja dalam dua generasi. Kelompok asal nasional yang bernasib baik secara ekonomi pada generasi pertama juga bernasib baik pada generasi kedua. Nah, gitu ya. Job turnover atau ini ya, perputaran pekerja. Nah, biasanya orang-orang yang berusia 20-an ini lebih banyak melakukan job turnover atau gonta-ganti pekerjaan ya. Karena mereka untuk menemukan pekerjaan yang cocok. Ini juga job match ya. Nah, biasanya dalam model penawaran atau permintaan equilibrium pada tenaga kerja, kompetitif terjadi interaksi pekerja yang mencari peluang terbaik dan perusahaan yang memaksimalkan keberuntungan. Nah, itu ya. Nah, pada awal seseorang bekerja dalam perusahaan belum mengetahui keterampilan. Jadi, ini adalah fungsinya adanya training. Nah, kemudian perusahaan akan mentraining karyawan agar mereka tidak mudah dipecat. Nah, di sini ada job turnover NH. Nah, di sini ketika seorang sering bergonta-ganti, intinya
bergonta di tempat kerja atau berpindah, nih ditunjukkan di garis yang hitam atau mover, dia akan memperoleh upah yang lebih rendah daripada orang-orang yang tetap selalu tinggal, karena kan orang yang selalu tinggal itu kan akan terus naik jabatan ya, sementara orang yang berpindah-pindah, yang resign, keluar, nah itu biasanya mereka akan menyesuaikan lagi dan memulai karirnya dari bawah, makanya dia pendapatannya lebih rendah. Oke, itu saja, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.